Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Agriana Tri Cayani Gunawan, NIM J1A1190003 dari kelas reguler A 2019 Fakultas Kesehatan Masyarakat. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai anemia gizi sebagai pemenuhan tugas dari gizi kesehatan masyarakat, pesisir dan kepulauan. Untuk yang berlama-lama lagi, mari kita simak videonya. Nah, jadi yang pertama itu kita harus tahu apa sih itu anemia gizi. Jadi anemia gizi merupakan kondisi kadar hemoglobin dalam darah lebih rendah daripada standar atau kurang dari normal. Nah, biasanya ini terjadi ketika produksi hemoglobin menurun. Selanjutnya, klasifikasi anemia menurut WHO, di mana cut-off point values untuk menentukan anemia. Pertama, untuk laki-laki dewasa kurang 13 gram per desiliter, perempuan dewasa kurang 12 gram per desiliter, wanita hamil kurang 11 gram per desiliter, balita untuk usia 6 bulan sampai 5 tahun kurang 11 gram per desiliter, anak usia 6 tahun sampai 14 tahun kurang 12 gram per desiliter. Hal ini berlaku untuk orang yang tinggal di tempat dengan ketinggian sejajar dengan permukaan laut. Semakin tinggi tempat, kadar oksigen makin rendah atau standar kadar Hb lebih tinggi. Nah, untuk jenis anemia itu sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama ada anemia besi, kedua anemia asam folat, dan ketiga anemia B12. Yang pertama ada anemia besi. Anemia besi biasanya disebabkan oleh 3 hal. Yang pertama, kehilangan darah secara kronis, kedua, asupan zat besi tidak cukup, dan ketiga, peningkatan kebutuhan zat besi. Adapun pencegahan anemia besi, yang pertama, meningkatkan konsumsi bahan makan sumber Fe. Kedua, tidak mengkonsumsi bahan makan penghambat absorpsi zat besi. Ketiga, pemberian obat cacing. Keempat, fortifikasi. Dan yang kelima, sanitasi lingkungan, yaitu berupa sarana jamban atau penggunaan alas kaki. Kedua, anemia asam folat biasanya disebabkan oleh yang pertama, kekurangan konsumsi asam folat seperti proses memasak makanan yang lama, serta gangguan absorpsi. Kedua, KEK atau kurang energi kronis. Ketiga, kebutuhan yang meningkat seperti ibu hamil dan menyusui. Keempat, penyakit. Dan kelima, pemakaian obat. Adapun pencegahan anemia asam folat, yang pertama, menyembuhkan penyakit infeksi misalnya malaria. Kedua, meningkatkan bahan makan sumber folat seperti protein hewani, susu, dan hasil produksinya. Dan ketiga, pemberian suplementasi asam folat dalam bentuk drops atau biasanya disebabkan oleh strict vegetarian, total gastrectomy, penyakit cacing, pemotongan ilium atau usus kecil, dan yang terakhir kebutuhan yang meningkat seperti ibu hamil. Adapun pencegahan dari anemia B12, yang pertama, perlu suplementasi B12 pada vegetarian ketat. Kedua, perbaikan sanitasi. Dan ketiga, bila ibu vegetarian ketat, maka anaknya dianjurkan mengkonsumsi suplemen B12. Adapun dampak kekurangan besi, yang pertama, menurunnya produktivitas kerja. Kedua, kemampuan belajar, konsentrasi, dan daya ingat menurun. Ketiga, ambang batas rasa sakit meningkat. Keempat, kemampuan mengatur suhu tubuh menurun. Dan yang kelima, sistem kekebalan tubuh menurun. Untuk langkah pencegahannya, hal yang pertama yang dapat dilakukan yaitu pemberian tablet dan suntikan besi. Prioritas bumil, anak pra dan usia sekolah. Bayi pada bumil diberi 60 mg tablet besi dan 250 mg tablet asam folat. Sebanyak 90 tablet diberikan pada trimester 2 dan 3. Yang kedua, pendidikan. Pemberian pendidikan pada masyarakat, misal seperti bahaya anemia besi, tentang suplementasi besi pada balita dan bumil, mempromosikan makanan yang mampu meningkatkan sarapan besi. Ketiga, pengawasan penyakit infeksi seperti mendidik masyarakat tentang cara makan yang sehat. Keempat, fortifikasi makanan, yaitu program memasukkan unsur nutrisi dalam makanan atau bahan pokok untuk makanan, biasanya dalam bentuk ferrous sulfat, biasanya difortifikasi pada roti, biskuit, gandum, susu formula bayi, dan makanan sapihan. Dipertimbangkan untuk memfortifikasi garam, gula, beras, serta saus. Demikianlah tadi penjelasan mengenai anemia gizi. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua, khususnya bagi masyarakat yang tinggal di bagian daerah pesisir. Semoga bermanfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.